Honda adalah salah satu produsen otomotif terbesar dan terkenal di dunia, yang memproduksi berbagai jenis kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, skuter, pesawat jet, dan robot. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kesuksesan Honda, terdapat perjuangan dan tantangan yang luar biasa dari sang pendiri? Mari kita simak bersama. Chapter 1, Pengasuh Bayi dan Tukang Bersih-bersih. Soichiro Honda lahir pada 17 November 1906 di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Ayahnya adalah seorang pandai besi yang memiliki usaha reparasi sepeda, dan ibunya adalah seorang tukang tenun. Sejak kecil, Soichiro sudah tertarik dengan mesin, terutama mesin mobil. Ia sering membantu ayahnya di bengkel dan mengayuh sepeda yang jauh untuk melihat pesawat terbang. Namun, ia tidak terlalu suka sekolah dan merasa tidak percaya diri dengan kemampuan dan penampilannya. Pada tahun 1922, Soichiro Honda berusia 15 tahun dan tidak memiliki pendidikan formal. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Hamamatsu, Shizuoka, dan merantau ke Tokyo untuk mencari kerja. Ia diantar oleh ayahnya, Gihei Honda. Di Tokyo, ayahnya memperkenalkannya kepada seorang teman bernama Kashiwabara, yang merupakan direktur sebuah bengkel mobil yang bernama Art Shokai. Ayahnya berharap bahwa Soichiro Honda dapat belajar dan mengembangkan bakatnya sebagai mekanik di bengkel tersebut. Namun, ternyata Soichiro Honda tidak langsung diterima sebagai pekerja di bengkel. Ia harus menjalani masa percobaan selama 6 bulan, dengan tugas yang tidak berhubungan dengan mesin. Tugas Soichiro Honda adalah menjadi pengasuh bayi, yang ternyata adalah anak dari Kashiwabara. Ia juga harus membersihkan rumah dan bengkel, serta melayani tamu dan pelanggan. Meskipun demikian, Soichiro Honda tidak menyerah dengan cita-citanya. Ia tetap memiliki minat yang besar terhadap mesin, terutama mesin mobil. Ia sering mencuri-curi waktu untuk mempelajari mesin mobil yang ada di bengkel, baik dengan melihat, menyentuh, maupun membongkar pasang. Ia juga rajin membaca buku-buku tentang mesin, bahkan rela mengumpulkan uang gajinya untuk menyewa buku dari perpustakaan. Setelah 6 bulan, Soichiro Honda akhirnya mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai mekanik di bengkel Art Shokai. Ia menunjukkan kemampuan dan bakatnya yang luar biasa dalam memperbaiki mesin mobil. Ia bahkan berhasil memperbaiki mesin mobil Ford Model T, yang merupakan salah satu mobil pertama yang diproduksi secara massal di dunia. Ia membuat teknisi lain tercengang dengan pengetahuan dan keterampilannya. Ia juga mulai tertarik dengan dunia balap mobil, dan berpartisipasi dalam beberapa perlombaan. Chapter 2, Dunia Balap dan Tokai Seiki. Bengkel Art Shokai kemudian membuka beberapa cabang, dan salah satunya dipimpin oleh Soichiro Honda. Di bengkel cabangnya, Soichiro Honda mulai berinovasi dengan memproduksi ring piston, yang menjadi cikal bakal perusahaan Honda. Bengkel Art Shokai mengalami perkembangan yang pesat setelah Soichiro Honda bekerja di sana. Soichiro Honda membantu mendesain mobil balap yang menang dalam berbagai perlombaan, dan membuat bengkel tersebut menjadi paling populer di Tokyo. Soichiro Honda memiliki semangat dan bakat yang tinggi dalam dunia balap. Ia berhasil menciptakan rekor kecepatan pada tahun 1936 dengan mobil buatannya sendiri. Namun, ia juga mengalami kecelakaan yang parah yang membuatnya harus berhenti dari dunia balap. Setelah pulih dari kecelakaan, Soichiro memfokuskan diri pada bisnisnya. Pada tahun 1937, ia mendirikan Tokai Seiki, sebuah perusahaan yang memproduksi cincin piston untuk mesin mobil. Ia ingin membuat produk-produk otomotif yang inovatif dan berkualitas, bukan hanya komponen-komponennya. Namun, Perang Dunia Kedua menyulitkan rencananya, karena kekurangan bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Selain itu, pabriknya juga terkena serangan udara dan gempa bumi, yang menghancurkan fasilitas dan peralatannya, dan pada akhirnya perusahaan Soichiro Honda dijual ke Toyota pada tahun 1941. Chapter 3, Sepeda Motor Type A hingga Super Cup. Pada tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua usai, Soichiro Honda mendapat ide untuk memasang mesin kecil pada sepedanya. Ide ini terinspirasi dari mesin generator yang digunakan untuk menghidupkan lampu-lampu di rumahnya. Ia merasa bahwa mesin tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan sepeda, sehingga dapat menghemat tenaga dan bahan bakar. Ia kemudian mencoba menerapkan ide ini dengan membeli mesin-mesin bekas dari tentara Amerika, dan memodifikasinya agar sesuai dengan sepeda.
Hasilnya, ia berhasil membuat sepeda motor pertamanya, yang disebut dengan tipe A. Sepeda motor ini menarik perhatian banyak orang, dan Soichiro Honda mulai menerima pesanan dari tetangga dan teman-temannya. Ia kemudian mendirikan Honda Technical Research Institute, yang merupakan cikal bakal dari Honda Motor Company. Di sana, ia melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan performa sepeda motornya. Ia juga mulai memproduksi mesin sendiri, yang disebut dengan tipe B. Dari Honda Technical Research Institute, Soichiro Honda terus berinovasi dan menciptakan produk-produk otomotif yang berkualitas dan populer. Ia juga merekrut karyawan-karyawan yang berbakat dan bersemangat, yang membantunya mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 1948, ia mengubah nama perusahaannya menjadi Honda Motor Company, dan mulai memproduksi sepeda motor secara massal. Ia memproduksi sepeda motor secara massal, dengan model-model seperti Dream. Model ini diproduksi pertama kali pada tahun 1949, dengan nama Dream D-Type. Model ini merupakan sepeda motor pertama yang menggunakan mesin 2 tak, berpendingin udara. Model-model selanjutnya menggunakan mesin 4 tak, seperti Dream E-Type, Dream F-Type dan Dream C77. Berikutnya Honda Bentley, model ini diproduksi pertama kali pada tahun 1953, dengan nama Bentley J-Type. Model ini merupakan sepeda motor yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, dengan desain yang sederhana dan praktis. Model-model selanjutnya memiliki variasi dalam ukuran mesin, seperti Bentley C92, 125 cc, Bentley C95, 150 cc, dan Bentley C110, 50 cc. Berikutnya Honda Cup, model ini diproduksi pertama kali pada tahun 1958, dengan nama Super Cub C100. Model ini merupakan sepeda motor yang sangat populer dan banyak diproduksi di dunia, dengan lebih dari 100 juta unit terjual. Model ini memiliki desain yang ringkas, mudah digunakan, dan hemat bahan bakar. Model-model selanjutnya memiliki variasi dalam fitur dan teknologi, seperti Super Cub C50 diproduksi tahun 1966, Super Cub C50 Super Custom diproduksi tahun 1983, dan Super Cub C125 diproduksi tahun 2018. Berikutnya Honda Super Cup, model ini merupakan varian dari Honda Cup, yang memiliki desain yang lebih sporty dan modern. Model ini diproduksi pertama kali pada tahun 1982, dengan nama Super Cup 50 SDX, Red Cup. Model ini memiliki mesin yang lebih bertenaga dan hemat bahan bakar, dengan konsumsi bahan bakar hingga 180 km per liter. Model-model selanjutnya memiliki variasi dalam warna dan aksesoris, seperti Super Cub 50 Super Deluxe diproduksi tahun 1984, Super Cub 50 Anniversary Edition diproduksi tahun 2008, dan Super Cub 110 diproduksi tahun 2017. Chapter 4, Inovasi Honda. Setelah sukses memproduksi sepeda motor, Soichiro Honda mulai tertarik untuk memproduksi mobil. Ia merasa bahwa mobil adalah kendaraan yang lebih nyaman, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga ingin menantang dominasi produsen mobil asing, terutama Amerika, yang saat itu menguasai pasar Jepang. Pada tahun 1962, Honda Motor Company meluncurkan mobil pertamanya, yang bernama T360. Mobil ini merupakan truk kecil yang menggunakan mesin 4 silinder berkapasitas 356 cc. Mobil ini ditujukan untuk penggunaan komersial, seperti angkutan barang dan penumpang. Mobil ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam, dan konsumsi bahan bakar 30 km per liter. Pada tahun 1963, Honda Motor Company meluncurkan mobil kedua, yang bernama S500. Mobil ini merupakan mobil sport 2 pintu yang menggunakan mesin 4 silinder berkapasitas 531 cc. Mobil ini ditujukan untuk penggunaan rekreasi, seperti balapan dan hiburan. Mobil ini memiliki kecepatan maksimal 130 km per jam, dan konsumsi bahan bakar 20 km per liter. Pada tahun 1972, Honda Motor Company meluncurkan mobil Civic Hatchback, yang merupakan mobil pertama Honda yang menggunakan teknologi injeksi bahan bakar, rem anti terkunci, dan power steering sensitif kecepatan. Mobil ini juga terkenal dengan penggunaan bahan bakarnya yang irit dan kadar racun gas buangnya yang sangat sedikit.
Mobil Civic hatchback menjadi sangat populer di Jepang dan Amerika, karena menawarkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi yang tinggi. Mobil ini juga menjadi acuan untuk memproduksi mobil-mobil Honda lainnya, seperti Accord, CR-V, Jazz, dan lain-lain. Chapter 5, Pelajaran yang bermanfaat. Honda terus berinovasi dan menciptakan produk-produk otomotif yang berkualitas dan populer. Honda menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak tahun 1959, dan juga memproduksi mobil, kendaraan niaga, kendaraan mewah, mesin kelautan, generator listrik, dan lain-lain. Honda juga terlibat dalam riset kecerdasan buatan dan robotika, dan meluncurkan robot Asimo pada tahun 2000. Honda juga berekspansi ke sektor dirgantara dengan memproduksi Honda Jet pada tahun 2012. Soichiro Honda pensiun sebagai Presiden Honda pada tahun 1973, dan menjadi penasehat tertinggi pada tahun 1983. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan melalui Yayasan Honda. Ini adalah beberapa kutipan dari Soichiro Honda. Banyak orang bermimpi tentang sukses. Bagi saya, sukses hanya dapat dicapai melalui kegagalan dan introspeksi yang berulang-ulang. Kita hanya memiliki satu masa depan, dan itu akan terbuat dari mimpi-mimpi kita, jika kita memiliki keberanian untuk menantang konvensi. Sukses adalah 99% kegagalan. Saya tidak akan menyerah, tidak mungkin. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.